22.008 AM. Saya Nafira dengan NIM 22049 AM. Saya Fadil Subianti Alif dengan NIM 22019 AM. Saya Nila Mialianti dengan NIM 22005 AM. Saya Emna dengan NIM 22018 AM. Saya Hardianti dengan NIM 22029 AM. Saya Rizka dengan NIM 22078 AM. Definisi excipient. Yang pertama yaitu menurut International Pharmaceutical Excipient Council atau IPEC, excipient sebagai zat selain zat aktif yang telah dievaluasi kenyamanannya dan sengaja dimasukkan ke dalam sistem penghantaran obat. Yang kedua yaitu menurut Handbook of Pharmaceutical Excipient atau HOPE, excipient sebagai zat tambahan yang digunakan untuk merubah zat aktif menjadi bentuk sediaan farmasi yang sesuai untuk digunakan pada pasien. Jenis dan fungsi excipient dalam tablet. Yang pertama, ada zat pengisi atau diluen, yaitu sebagai bahan pengisi dan mencukupkan jumlah bobot tablet. Yang kedua, yaitu zat pengikat atau binders dan adesi, yaitu sebagai bahan untuk mengikat serbuk menjadi granul untuk tablet. Yang ketiga yaitu zat penghancur atau disintegran untuk membantu tablet pecah dalam saluran cerna. Yang keempat yaitu glidan untuk meningkatkan aliran granul dari hopper menuju lubang cetakan tablet. Yang kelima yaitu lubrikan untuk mengurangi gesekan antara granul dan dinding lubang cetakan selama pencetakan dan memudahkan proses pentabletan. Yang keenam yaitu antiadheran untuk meminimalkan permasalahan tablet lengket pada permukaan punch selama proses pentabletan. Dan yang terakhir yaitu pewarna untuk menambah daya tarik di pasaran, pemberi rasa, dan pemanis untuk memperbaiki rasa dari tablet kunyah. Persyaratan excipient yang pertama inert, yang kedua netral secara fisiologis, yang ketiga tidak beracun, yang keempat tidak mempengaruhi khasiat zat aktif obat, yang kelima tidak mengganggu penetapan identitas dan kadar dari zat aktif, yang keenam stabil secara fisika dan kimia, yang ketujuh kompatibel, dan yang kedelapan tidak mempengaruhi bioavailabilitas obat. Kemudian fungsi excipient. Yang pertama membantu dalam proses pembuatan obat. Yang kedua melindungi dan meningkatkan stabilitas obat. Yang ketiga membantu identifikasi produk. Contohnya dengan memberikan warna sebagai identitas. Yang keempat meningkatkan fungsi lainnya seperti keamanan dan efektivitas selama penyimpanan dan penggunaan. Kelebihan dan kekurangan excipient. Kelebihan: meningkatkan stabilitas, meningkatkan kelarutan, membantu dalam pembuatan formulasi yang tepat, mengurangi risiko dosimetri yang tidak konsisten, memberikan karakteristik fisik yang sesuai, meningkatkan bioavailabilitas. Kekurangan: efek samping potensial, interaksi dengan bahan aktif, dan biaya tambahan. Contoh sediaan yang mengandung excipient. Sediaan cair, yaitu larutan, eliksir, suspensi, dan emulsi. Sediaan padat, tablet konvensional, kaplet, pil, kapsul, dan pulveres. Sediaan semisolid, salep, krim, gel, pasta, lotion, suppositoria, dan yang terakhir sediaan steril, yaitu ampul, infus, dan vial. Definisi adjuvan. Istilah adjuvan berasal dari bahasa Latin adjuvar yang berarti membantu. Adjuvan dapat didefinisikan sebagai imunogenisitas formulasi vaksin ketika ditambah atau dicampur ke dalamnya. Adjuvan adalah bahan tambahan untuk mempertinggi stabilitas dan efektivitas suatu obat. Jenis-jenis adjuvan dalam formulasi sediaan farmasi. 1. Emulgator, berfungsi untuk meratakan campuran minyak dan air dalam sediaan. 2. Pengental, menambah kekentalan sediaan
dengan memperlambat aliran dalam bentuk semisolid. 3. Penghambat oksidasi, mencegah oksidasi bahan aktif dalam sediaan farmasi. Fungsi adjuvan dalam formulasi sediaan farmasi yang pertama yaitu meningkatkan kelarutan dan memperbaiki kelarutan bahan-bahan aktif yang sulit larut dalam sediaan. Yang kedua yaitu stabilisasi sediaan. Yang ketiga yaitu meningkatkan penyerapan dan ketersediaan bahan aktif di dalam tubuh. Dan yang keempat yaitu peningkatan bioavailabilitas. Berikutnya, kekurangan dan kelebihan penggunaan adjuvan dalam formulasi obat. Kekurangannya yaitu meningkatkan biaya produksi dan potensial menyebabkan alergi pada pasien, serta kelebihannya yaitu meningkatkan efek terapeutik, memperbaiki rasa, dan meningkatkan stabilitas. Contoh formulasi obat yang menggunakan adjuvan. Yang pertama, tablet. Formulasi tablet dengan adjuvan untuk meningkatkan stabilitas dan kelarutan. Yang kedua ada kapsul. Kapsul dengan adjuvan untuk penyerapan zat aktif yang lebih baik. Yang ketiga obat suntik. Formulasi obat suntik dengan adjuvan untuk meningkatkan penyimpanan dan stabilitas. Persyaratan adjuvan dalam sediaan tablet. 1. Keamanan, 2. Stabilitas, 3. Kelarutan, dan 4. Kompatibilitas. Tujuan penggunaan eksipien dan adjuvan dalam sediaan tablet. Membantu dalam pembentukan tablet, memperpanjang waktu pelepasan, mengurangi resiko kesalahan dosis, meningkatkan bioavailabilitas, membantu dalam pembentukan tablet, meningkatkan stabilitas, meningkatkan kelarutan, memberikan warna, rasa, dan penampilan yang menarik. Perbedaan eksipien dan adjuvan. Eksipien adalah bahan tambahan yang digunakan dalam formulasi obat untuk tujuan tertentu seperti sebagai pengikat, pengisi, atau pelumas. Sementara adjuvan adalah bahan yang ditambahkan ke vaksin untuk meningkatkan respon imun tubuh terhadap antigen yang terkandung dalam vaksin tersebut. Jadi, eksipien lebih berfokus pada formulasi obat secara umum, sementara adjuvan berhubungan dengan vaksinologi khususnya.